Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mencari validitas dari data penelitian pada aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki dua buah variabel, yaitu social media usage dan electronic word of mouth beserta hasil data dari penelitiannya. Di sini ada 4 indikator dari social media usage dan juga 4 indikator dari IWOM. Lalu untuk mencari validitas dari data tersebut, pertama kita masuk dulu ke aplikasi SPSS-nya. Setelah masuk aplikasi SPSS-nya, kita masuk ke variable view. Dalam variable view, kita bisa masukkan indikator-indikator yang tadi sudah kita masukkan di Excel. Pertama, saya masukkan social media usage 1. Social media usage 2. Social media usage 3. Social media usage 4. IWOM 1. IWOM 2. IWOM 3. Dan IWOM 4. Lalu untuk numeriknya, kita tetap pakai angka numerik ya, dimana width-nya tetap 8. Width ini melambangkan jumlah karakter dari name itu sendiri. Jadi kalau misalkan width-nya di bawah 3, misalnya 2, jadinya yang nongol cuma SM doang. Lalu desimal ini cuman beberapa nilai koma yang akan tampil di data view. Lalu di sini label bisa kita masukkan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita rancang, pertanyaan dari setiap indikatornya. Misalkan ini pertanyaan yang pertama, kita copy saja lalu kita paste di SPSS-nya. Lalu seperti itu seterusnya. Lalu kita paste di SPSS-nya. Oke, terus lanjut seperti itu terus. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika mencari atau menanyakan kepada responden. Oke, setelah dimasukkan labelnya, kita masukkan value-nya. Value ini sendiri berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Misalkan ketika kita menanyakan sosial media meningkatkan interaksi saya,
biasanya akan ditanyakan kepada responden itu berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Di sini saya masukkan, saya konversi menjadi value 1, yaitu sangat tidak setuju. Lalu klik add, lalu value 2, tidak setuju. Value ketiga, kurang setuju. Value 4, netral. Atau biasanya ragu-ragu. Value kelima, agak setuju. Value ke-6, setuju. Value ke-7, sangat setuju. Terus klik OK, lalu tinggal di copy saja ke bawah. Nah, untuk missing sendiri ini misalkan kayak kita mau menghilangkan outlier. Nantinya biasanya kalau kita sebagai peneliti itu ada pertanyaan-pertanyaan jebakan di mana ini untuk mengetes apakah responden menjawab dengan benar atau cuma salah-salah. Misalkan jika kalian masih fokus, maka tekan angka 3. Nah, nantinya jika misalkan kita akan menghilangkan beberapa data, yang outlier tersebut bisa menggunakan missing ini. Namun karena penelitian kali ini saya tidak menggunakan hal tersebut, maka missingnya saya nonkan semua. Untuk nilai kolom sendiri, ini hanya untuk menunjukkan atau merubah beberapa lebar columns yang ada pada data view-nya nanti. Misalkan di sini kita rubah menjadi lebih kecil, yaitu 4, yang lainnya 8, maka saat kita klik di data view terlihat SMU1 kecil sendiri. Maka dari itu ini kita rubah lagi menjadi 8. Lalu untuk ininya saya rubah jadi center semua. Dan ini saya rubah menjadi scale semua karena saya menggunakan data scale semua. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke bagian data view dan kita copy data yang sudah kita punya tadi. Ini kita copy, lalu kita paste di bagian data view. Oke, sudah lengkap semua seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke variable view. Untuk mengecek validitas, kita akan mengklik analyze, lalu kita masuk ke dalam dimension reduction, lalu klik vector, masukkan kan di sini kita punya 2 variabel, maka masukkan tes satu persatu ya.
Karena variabel tadi social media usage adalah pertanyaan 1 sampai dengan 4, lalu kita masukkan pertanyaan 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke dalam sini. Di deskriptifnya kita masukkan anti-image dan juga KMO. Lalu klik continue. Lalu jika sudah, klik OK. Maka akan keluar data-data sebagai berikut. Untuk melihat apakah indikator-indikator pada variabel tersebut valid atau tidak, saya menggunakan beberapa parameter yang diantaranya ada KMO, di mana jika nilai KMO lebih dari 0,5, maka indikator pengukuran dianggap valid. Lalu ada nilai MSA, di mana indikator pengukuran dianggap valid jika nilai MSA lebih dari 0,5. Lalu ada Bartlett test, di mana jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka indikator pengukuran memiliki korelasi satu dengan yang lainnya pada setiap variabelnya. Dan yang terakhir ada komponen matriks, di mana jika komponen matriks lebih dari 0,5, serta jika dalam satu variabel hanya terdapat satu komponen, maka indikator pengukuran dianggap valid. Sekarang kita lihat satu persatu indikator-indikator pengukuran. Di sini ada nilai KMO-nya. Nilai KMO-nya 0,659. Hal ini berarti nilai KMO-nya di atas 0,5, yang mana ini menunjukkan indikator tersebut valid. Lalu ada nilai Bartlett test yaitu 0,00 sekian, di mana nilai tersebut di bawah dari 0,05 yang berarti indikator pengukuran memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Lalu kita masuk ke dalam nilai MSA, di mana nilai MSA kita lihat yang ada pangkat AAA-nya ini, nilai MSA semua berada di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa semua indikator pengukuran dianggap valid. Dan yang terakhir ada komponen matriks, di mana nilai komponen matriks dapat kita lihat semua di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel atau pengukuran variabel tadi dianggap valid. Mungkin untuk video pengukuran apakah indikator penelitian itu valid atau tidak cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.